bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia di dalam pembangunan itu. Tapi kita itu pada waktu merdeka, itu yang oleh Maha Kuasa ini diberi yang dinamakan sumber daya manusia, SDM, dan sumber daya alam. Kita itu diberi kekayaan yang bukan main oleh Allah di dalam bentuk mineral yang ada di tanah, di bawah, di bumi Indonesia, dan ada juga yang berbentuk energi di Indonesia. Jadi lalu pada waktu itu pemikiran daripada 5 kelompok ini, bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan sumber daya alam itu, terutama sumber daya energi. Ya enggak ngerti. Saya lalu dipanggil sama Bapak Presiden, ditugasi you ngurus minyak, you ngurus gas, you ngurus energi itu. Sedangkan saya backgroundnya kan ekonom. Akan tapi masalahnya pada waktu itu, pembangunan kita pada waktu itu banyak tergantung dari pendapatan ekspor minyak, gas, batu bara, dan sebagainya. Jadi aspek ekonomis dari penggunaan sumber daya alam itu, barangkali itu yang jadi pertimbangan. Maka saya dicarikan Menteri Pertambangan dan Energi. Masyarakat itu kalau tidak pakai energi, tidak ada lampu, tidak ada mobil, tidak ada iPad, dan sebagainya. Jadi energi itu adalah suatu bentuk esensial dari kehidupan satu bangsa. Nah, energi ini asalnya dari mana? Macam-macam. Bisa berasal dari minyak, bisa berasal dari gas, bisa berasal dari batu bara, bisa berasal dari air, bisa berasal dari angin, bisa berasal dari matahari. Jadi penting sekali pada waktu kita membangun bangsa itu, bagaimana bisanya kita memanfaatkan ini untuk industri, untuk pendidikan, untuk transportasi, dan itu yang diperlukan adalah energi itu. Tapi di samping itu, kita pada waktu itu kan produksinya 1,6 juta barrel sehari. Kebutuhan kita pada waktu itu kira-kira baru 300 atau 400 ribu. Jadi selisihnya kemana? Selisihnya kita ekspor, mendapatkan devisa. Nah, devisa ini yang perlu sekali kita pakai untuk membeli mesin, untuk membeli bahan-bahan baku, untuk manufacturing di produksi di Indonesia. Jadi pada waktu itu arti daripada minyak, arti daripada gas itu ada dua. Pertama, untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua untuk menghasilkan devisa untuk bisa membeli barang-barang, mesin, bahan-bahan baku untuk menimbulkan manufacturing di dalam negeri. Jadi pada waktu itu boleh dikatakan ya zamannya Pak Harto, mulai dari tahun 1968 sampai kepada 98, 30 tahun. Itu boleh dikatakan situasinya pada waktu politiknya stabil, peraturan dapat diterapkan, orang mengikuti peraturannya, tidak terlalu banyak pungutan, korupsi pun juga tidak terlalu banyak. Jadi pada waktu itu banyak investor
yang menginvest di Indonesia untuk menghasilkan minyak, untuk menghasilkan batu bara, untuk menghasilkan gas. Dengan demikian maka produksi daripada minyak dan gas itu bisa terus meningkat. Mula-mula daripada 600 menjadi 1 juta, menjadi 1,6 juta. Karena investor atau investasi yang masuk itu terus-menerus mencari sumber-sumber baru. Jadi sumber-sumber baru ini merupakan suatu cadangan baru. Pada tahun 1998 terjadinya keguncangan yang menghasilkan reformasi. Itu tidak ada lagi investor yang masuk ke Indonesia untuk mencari minyak, untuk mencari gas, untuk daerah. Nah, kalau tidak ada cari baru, sumber daya baru, tapi terus dipakai, ya makin lama cadangan kita makin kecil. Akibatnya kebutuhan naik, persediaannya turun, ya kita terpaksa impor. Itu kejadiannya. Demikianlah Profesor Dr. Subroto dalam Fokus Pembangunan Indonesia.